Nah, terima kasih pengasih. Baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum akhirnya kita nanti bergantian membaca puisi yang tersaji di hari ini, saya sedikit memberikan pengantar, membacakan biografinya. Dan kebetulan biografi penyair yang akan kita bahas kali ini adalah tuan rumah kita sendiri. Sayangnya beliau menjadi tidak ada ya. Saya waktu menulis agak sedikit was-was sebetulnya karena ini adalah biografi yang ke-71 dan ini merupakan biografi kedua yang orangnya masih hidup. Selebihnya saya nulis-nulisin yang orangnya sudah tidak ada. Ini biografi kedua yang orangnya masih hidup. Saya ini kan belum. Yang belum. Yang ditulis yang masih hidup itu kebetulan penyair Yongli. Ya, yang pernah lahir di Indonesia kemudian tinggalnya di Amerika sekarang. Ini yang kedua yang masih hidup ya. Selebihnya biasanya kan kita itu yang sudah meninggal. Biar lebih aman saya nulisnya sebetulnya. Baiklah, nama penyair kita kali ini adalah Ngatawi Aljastro. Adalah seorang budayawan, akademisi dan aktivis yang lahir pada 27 Agustus 1966. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh dari kalangan Nahdiyin, komunitas Nahdlatul Ulama ya, yang memiliki kebudayaan sebagai jalan dakwahnya. Menurut Jastro, kemudian selanjutnya kita baca sastro aja supaya lidahnya lebih mengindonesia. Melalui pendekatan seni dan budaya, nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Sastro menempuh pendidikan keagamaan sejak kecil. Ia bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah, serta aktif di pesantren dari tahun 1975 hingga 1988. Pada tahun 1966 ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kini Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar doktor pada bidang sosiologi dari Universitas Indonesia pada 2009. Berbagai profesi dijalani untuk bisa bertahan hidup. Semasa kuliah ia sempat menjual koran, jaga toko sampai dengan ngamen. Setelah bakat seninya terasah, ia akhirnya bisa mendapat banyak penghasilan dari profesi ini. Untuk mengaktualisasikan bakat seninya bersama teman-temannya di Jogja, ia membentuk kelompok musik Ki Ageng Ganjur yang masih terus aktif sampai sekarang. Selain menjadi seorang akademisi, Sastro juga aktif dalam berbagai organisasi sosial, politik, dan keagamaan. Selama kuliah di Yogyakarta, ia terlibat dalam advokasi rakyat di Waduk Kedung Ombo yang mengantarkannya pada kesempatan untuk menjadi asisten pribadi Abdul Rahman Wahid. Ia juga mendirikan dan memimpin Korps Mahasiswa Pro Demokrasi KPDM periode 89 sampai 95 serta menjadi pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI 1994 sampai dengan 2000. Di dunia kebudayaan, Sastro dipercaya menjabat sebagai Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau LESBUMI, pengurus besar PBNU selama 2004 sampai 2015. Sejak 2020 ia juga menjabat sebagai Kepala Mahakara Art Center Universitas Indonesia atau MACUI, lembaga yang fokus pada kajian pengembangan kebudayaan. Salah satu kegiatannya minggu ini sedang berlangsung dan besok salah satu masih ada rangkaian membaca puisi ya. Mas Mahwi besok baca puisi. Ya Ramadan ya biasanya. Ya. Masih rangkaian di MAC itu. Terlahir dalam lingkungan NU yang menganggap nyanyi dan seni sebagai sesuatu yang diharamkan, namun hal itu tidak mengurangi semangatnya untuk terus mengaktualisasikan diri. Masa itu di lingkungan pesantren yang dibolehkan hanya baca dibaan atau puisi saja. Sastro juga turut mendirikan Yayasan Jejaring Dunia Santri, sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada pertumbuh kembangan literasi di lingkungan pesantren. Ia saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina yayasan tersebut. Kehidupannya sebagai aktivis menyebabkan ia sempat menjadi asisten pribadi Gus Dur. Ini dimulai ketika saat ia melakukan advokasi terhadap rakyat di Waduk Kedung Ombo. Merasa menjadi target penguasa yang akan dibunuh, minta tolong ke sana ke semari, akhirnya ketemulah Gus Dur.
Sebagai seorang seniman dan budayawan, Sastro telah banyak melahirkan karya seni yang inovatif. Ia menjadi penulis skenario dan sutradara dalam beberapa pagelaran wayang simfoni seperti Semar Inggih Janji 2004, Ilang Jimat Kalimasodo 2011, dan juga menciptakan sentra tari untuk Adeg Negoro Momong Kawulo, repertoar perjalanan Wali Songo yang dipentaskan di Lamongan pada 2007. Kontribusinya di dunia seni juga dilakukan melalui program televisi Pesantren Budaya yang tayang di TPI 2003 dan TVRI 2004. Sastro juga dikenal sebagai Duta Budaya Islam Nusantara. Ia memimpin delegasi Muhibah Budaya ke Qatar dan Uni Emirat Arab pada 2009 serta ke Eropa pada 2018 dan 2018. 2019 ia berpartisipasi dalam festival seni di Den Haag, Hong Kong dan Aljazair. Sebagai seorang doktor sosiolog, Sastro telah menulis berbagai karya ilmiah termasuk buku Politik Islam di Jawa, Gus Dur Siapa Sih Sampean, dan Kelas Ongkang-ongkang Agama dan seterusnya. Kemudian pernah meraih Piala Citra RRI 2011. Atas kontribusinya di bidang seni dan budaya, dia dianugerahi penghargaan Santri Inspirasi di bidang seni dan budaya oleh Pustaka Kompas pada 2016. Sastro juga memiliki pengalaman bekerja di sejumlah lembaga. Ia menjadi anggota tim sosialisasi wawasan kebangsaan Ditjen Kesbangpol Depagri 2005-2008, tenaga ahli utama unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKPPIP 2017-2018 serta Ketua Tim Kajian Pancasila Watimpres 2018-2019. Ngatawi Sastro adalah sosok multitalenta yang menghubungkan ilmu pengetahuan, seni, dan aktivisme dalam kiprahnya. Melalui pendekatan budaya, ia berhasil menjadi jembatan antara ajaran Islam dan masyarakat luas. Karya-karyanya di bidang seni, tulisan ilmiah, serta kontribusinya dalam organisasi sosial dan keagamaan membuatnya menjadi salah satu tokoh inspiratif di Indonesia. Sebagai seorang penulis, Sastro sudah banyak menghasilkan karya tulis baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah. Berikut adalah beberapa karyanya dan seterusnya. Selain tulisan referensi, Sastro juga menulis sastra. Sastro menulis sastra, salah satunya adalah puisi. Namun pada penyusuran yang dilakukan sepanjang tulisan ini dibuat, jejak kepenyairan Sastro belum nampak tegas. Tapi meski begitu, Sastro memiliki beberapa puisi yang mungkin sebentar lagi bisa diakses dengan mudah. Sebagai perkenalan awal, mari kita simak salah satu puisinya berikut ini. Maafku. Maaf, aku tak mampu menulis puisi karena aliran air matamu menggerus seluruh inspirasiku, bagai banjir menerjang tanah hingga longsor, menyapu rumah-rumah kumuh, kaum tergusur. Nyanyian laparmu terdengar merdu, jeritan lukamu begitu sahdu, sayatan-sayatan duka mendera, mengenang di bawah panorama, mengalahkan seluruh keindahan puisi, hingga tak ada tempat lagi bagiku untuk sekedar menoreh kata. Dari puisi di atas kita sekilas bisa menangkap tema yang akan diusung oleh Sastro dalam puisinya. Pada puisi yang lain juga nampaknya akan begitu, yakni melihat persoalan ketimpangan sosial yang perlu mendapatkan perhatian dan terus diperbincangkan di segala ruang. Nampaknya ini merupakan hasil dari kontemplasi perjalanan hidup Sastro. Pada segi bentuk, sepertinya Sastro akan menganut bentuk puisi bebas atau free verse, karena ini yang paling memungkinkan atau paling mungkin untuk menampung berbagai bentuk pengungkapan. Sebab pada bentuk tertentu, penyair harus melakukan kerja keras untuk menciptakan metafor, menghitung matra, memilih diksi agar bisa menciptakan rima yang tak sekedar mengejar bunyi kata. Terlepas dari itu semua, yang perlu kita teladani adalah bahwa Sastro masih percaya pada puisi sebagai alat pengungkapan ide, gagasan, dan pikiran yang paling tajam. Demikian, sekian, terima kasih. Cag, aku cinta padamu. Cacatan harian 21. Ketika hidup sampai pada titik rakus, tanda bahwa perjalanan hidup harus ditinjau ulang. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Oh, kalimat terakhir ini bagus ini Mas. Terlepas dari itu semua. Ya, baiklah. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita seperti biasa baca dulu
puisinya secara bergiliran, masing-masing orang mendapat bukan satu kali kesempatan, masing-masing kita bergiliran membaca satu-satu puisi yang tersaji. Dimulai dari saya, berputar ke arah kiri searah jarum jam. Saya ngulang puisi yang tadi ya. Maafku, maaf, aku tak mampu menulis puisi karena aliran air matamu mengerus seluruh inspirasiku. Bagai banjir menerjang tanah hingga longsor, menyapu rumah-rumah kumuh kaum tergusur. Nyanyian laparmu terdengar merdu, jeritan lokamu begitu syahdu. Sayatan-sayatan duka mendera, mengenang di bawah panorama, mengalahkan seluruh keindahan puisi, hingga tak ada kesempatan lagi bagiku untuk sekedar menoreh kata.